Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang rataan hitung data tunggal, di mana ketika berbicara tentang rataan hitung data tunggal ini, ada 3 kondisi yang memungkinkan. Untuk kondisi pertama, ketika diketahui datanya itu X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka ketika kita akan mencari rata-ratanya itu adalah datanya semua kita jumlahkan, jadi X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan dijumlahkan tambah Xn dibagi dengan N. Apa itu N? Jumlah datanya. Oke, jadi untuk mencari rata-ratanya atau X bar kita simbolkan yaitu sigma X. Jadi hasil jumlah datanya itu ditambahkan dibagi dengan N, banyaknya data. Oke, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh pertama. Di sini kita disuruh untuk menentukan rataan hitung dari data 3, 8, 6, 6, 7, 8, 6, 7, 6, dan 4. Untuk mencari rata-ratanya, kita jumlahkan semua nih datanya nih. Jadi 3 tambah 8 tambah 6 tambah 6 lagi tambah 7 sampai dengan tambah 4 dibagi dengan 10. Dari mana 10? Banyaknya data ada 10. Makanya hasil jumlahan yang ini nih, datanya kita jumlahkan 61 dibagi dengan 10. Maka hasilnya itu 6,1. Jadi rataan hitung dari data tersebut, dari data-data ini nih, adalah 6,1. Oke, untuk kondisi kedua, ketika kita memiliki data yang berfrekuensi. Contoh di sini kita punya data X1, X2 sampai dengan Xn, memiliki frekuensi F1, F2 sampai dengan Fn, dengan asumsi sigma F, atau jumlah frekuensinya itu kita simbolkan dengan N. Maka, untuk mencari rataan hitungnya, jadi di sini X barnya sama dengan data pertama dikalikan dengan frekuensi pertama. Dijumlahkan dengan data kedua dikalikan dengan frekuensi kedua. Dijumlahkan lagi dengan sampai dengan data ke N dikalikan dengan frekuensi ke N. Selanjutnya dibagi dengan banyaknya data, atau di sini kita bagi dengan total dari frekuensi. Oke. Untuk lebih memahaminya kita langsung ke contoh. Di sini kita disuruh untuk menghitung nilai rata-rata ujian matematika yang tertera pada tabel berikut. Kita punya nilainya itu 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Berfrekuensi maksudnya seperti ini. Jadi 2, yang dapat nilai 2 ada 2 orang. Yang dapat nilai 3 ada 2 orang. Yang dapat nilai 4 ada 5 orang. Sampai dengan yang dapat nilai 8 ada 3 orang. Langkah pertama seperti apa kita mencarinya? Kita kalikan dulu nih antara X dengan F. Berarti 2 dikalikan dengan 2, 4. 3 dikalikan dengan 2, 6. 4 dikalikan dengan 5, 10. 5 kali 6, 30. 6 kali 2, 12. 8 kali 3, 24. Setelah kita kalikan, kita hitung totalnya atau kita hitung jumlahnya. Jadi jumlah dari frekuensi nih, frekuensinya kita total 2 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 3 itu totalnya 20. Selanjutnya kita hitung hasil perkalian tadi. Jadinya 4 tambah 6 tambah 20 tambah 30 tambah 12 tambah 24, totalnya itu 96. Setelah dihitung jumlahnya dari fx dengan frekuensi, maka untuk mencari x barnya atau untuk mencari rata-ratanya adalah total dari fx dibagi dengan total frekuensi. Total fx-nya 96 dibagi dengan total frekuensinya 20. Jadi 96 dibagi 20 itu hasilnya 4,8. Jadi rata-rata ujian matematika pada kelas tersebut adalah 4,8. Rataan gabungan pada data tunggal. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ketika kita punya F1, rataan hitungnya X1. F2, rataan hitungnya X2. Sampai dengan Fn, rataan hitungnya itu Xn. Maka rataan hitung gabungan dari data tersebut adalah rataan gabungannya adalah F1 dikalikan rata-rata pertama, F2 frekuensi kedua dikalikan dengan rata-rata kedua, sampai dengan frekuensi ke N kita kalikan dengan rata-rata ke N.
dibagi dengan banyaknya data, dibagi dengan total frekuensi. Jadi makanya di sini sigma fx dibagi sigma f. Untuk lebih paham, kita perhatikan contoh berikut. Rata nilai ujian matematika dari 18 siswa laki-laki itu 72. Sementara rata-rata nilai siswa perempuan itu adalah 70. Jika nilai rata-rata dalam kelas itu adalah 70,9, maka kita disuruh untuk menentukan berapa sih banyaknya siswa perempuan pada kelas itu. Oke, untuk mencari rataan gabungannya, berarti kita kalikan antara jumlah siswa laki-laki dengan rata-rata siswa laki-laki. Ditambah dengan jumlah siswa perempuan, dikalikan dengan rata-rata siswa perempuan itu. Dibagi dengan totalnya. Anak cowoknya ada berapa, ditambah jumlah siswa perempuannya juga ada berapa. Seperti ini. Jumlah siswa laki-lakinya ada 18, maka 18 dikalikan dengan jumlah siswa laki-lakinya 72 ditambah dengan frekuensi perempuan dikalikan dengan rata-rata perempuannya kita punya 70 dibagi dengan frekuensi laki-laki ada 18 jumlah siswa laki-lakinya ditambah dengan frekuensi perempuan. Karena kita pengen cari tahu banyaknya siswa perempuan, maka kita akan mencari tahu nilai FT ini. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan silang. Jadi 70,9 dikalikan dengan 18 akan menghasilkan 1276,2 ditambah dengan 70,9 juga dikalikan dengan FP. Jadi 70,9 FP. Sama dengan ini. Kita pindahin ke sini. Jadi ini kan 70,9 per 1 nih. Makanya langsung kita kalikan. 18 kali 72, 1296 tambah FP kali 70, itu 70 FP. Setelah sampai sini, kita rapikan. Maksudnya kita satukan antara yang punya FP sama FT. Jadi 70,9 FP sama dengan kita hitung dengan 70 FT. Jadi 70,9 FT dikurangkan dengan 70 FT, hasilnya itu 0,9 FP. Sementara 1296 dikurangkan dengan 1276,2, hasilnya itu 19,8. Selanjutnya, karena kita pengen cari tahu FP-nya nih, maka 19,8 kita bagikan dengan 0,9, hasilnya itu 22. Jadi kesimpulannya, jumlah siswa perempuan pada kelas tersebut adalah 22 orang. Sampai sini semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.